Di awal film, kita diperkenalkan dengan Andi, seorang supir truk yang memiliki seorang putri kecil yang diketahui bernama Clara. Sejak istrinya meninggal beberapa tahun lalu, Andi lah yang mengambil alih tugas untuk merawat si putri, mulai dari menyiapkan makanan hingga mengantarnya ke sekolah. Bahkan tidak jarang, Andi sering mengajak Clara ikut dengannya saat bekerja. Ketika ada pengiriman keluar kota, Andi dengan terpaksa harus menitipkan sang putri kepada orang terdekatnya. Kebetulan besok pagi, Andi akan keluar kota, mengantar barang milik perusahaan asing. Sehingga dengan terpaksa, Andi akan menitipkan Clara kepada temannya yang seorang guru. Sebenarnya Clara ingin ikut bersama Andi keluar kota, sekalian liburan. Tapi Andi melarang, karena besok pagi, Clara ada ujian kenaikan kelas. Andi ingin Clara fokus saja belajar, agar kelak bisa menjadi orang sukses. Selesai bekerja, Andi menitipkan Clara kepada Maya, teman sekaligus guru Clara. Maya pun sama sekali tidak keberatan, karena ternyata, secara diam-diam, Maya sudah lama naksir dengan Andi. Ya, kamu. Lalu 1 jam kemudian, Clara malah menyusul Andi di tempat kerjanya, yaitu di pelabuhan. Clara ingin berpamitan kepada sang ayah, yang akan keluar kota, selama 1 minggu. Setibanya di tempat kerja, Clara bertanya kepada satpam pelabuhan, di mana ayahnya sekarang. Si satpam yang sedang asik nonton bola, ia malah menyuruh Clara mencari sendiri ayahnya itu. Clara juga bertanya kepada beberapa orang supir di sana. Tapi mereka yang sedang sibuk bekerja, tidak menghiraukan pertanyaan dari Clara. Sampai pada akhirnya, Clara nekat menyusuri pelabuhan itu, untuk mencari ayahnya seorang diri. Tak lama kemudian, Clara dihampiri oleh seseorang wanita, yang diketahui bernama Sarah. Sarah lantas memberitahu Clara, kalau dirinya tahu, di mana ayah Clara sekarang, dan meminta Clara ikut bersamanya. Clara yang seorang bocil polos, langsung setuju ikut dengan Sarah. Tanpa Clara sadari, ternyata Sarah adalah tangan kanan bos gangster, yang menjalankan bisnis ilegal, yaitu bisnis perdagangan manusia, khususnya para bocil. Berpindah pada sehari kemudian, yang memperlihatkan Clara, yang sudah dalam kondisi mengenaskan. Akibat diculik, disiksa dan diperkaos, hingga tak sadarkan diri. Seorang anak buah si bos gangster, bersiap akan mengubur Clara, yang ia kira sudah meninggal. Tanpa si anak buah sadari, ternyata Clara masih hidup, dan berhasil melarikan diri. Singkat cerita, Clara ditemukan oleh seseorang, yang kebetulan, sedang melintas di kawasan itu. Kemudian, orang itu membawa Clara ke rumah sakit. Andi yang sudah berada di rumah sakit, hanya bisa terdiam, dan seakan tidak percaya, atas apa yang menimpa putrinya. Apalagi setelah dokter memberitahu, bahwa Clara, telah diperkaos berkali-kali, sehingga membuat Clara trauma, dan mengalami gangguan mental. Maya meminta maaf kepada Andi, karena telah lalai menjaga Clara, sehingga semua ini sampai terjadi. Karena ini semua bukan salah Maya, Andi pun mau memaafkan Maya. Di malam harinya, Andi lantas menjenguk Clara. Akan tetapi, Clara malah menjadi histeris, setelah melihat sosok sang ayah. Clara yang masih trauma, mengira kalau Andi adalah sosok pria yang memperkaosnya, berkali-kali hingga sekarat. Melihat kondisi Clara yang sangat memprihatinkan, jelas hati Andi sangat hancur. Karena sebagai seorang ayah, Andi merasa gagal melindungi putri sematawayangnya. Lalu di pagi harinya, Andi kembali menjenguk sang putri. Namun respon Clara masih sama, yaitu histeris ketakutan, melihat sosok Andi, yang adalah ayahnya sendiri. Hati Andi semakin hancur, melihat kondisi sang putri, yang semakin hari kian memburuk. Bahkan, Clara sudah tidak bisa lagi mengenali Andi, yang merupakan ayah kandungnya. Sementara sampai saat ini, pelaku yang memperkaos Clara, masih belum berhasil ditangkap. Ternyata sudah ada ratusan bocil, yang menjadi korban penculikan, oleh sindikat perdagangan manusia. Yang mana sampai saat ini, polisi masih kesulitan, untuk meringkus sindikat tersebut. Andi pun bertekad, akan membantai si pelaku, untuk balas dendam. Di sore harinya, Andi mendatangi pelabuhan, untuk mencari petunjuk. Kemudian, Andi bertanya kepada si satpam, apakah Clara mendatangi pelabuhan tersebut, sebelum akhirnya ia diculik. Akan tetapi, si satpam malah berbohong, berkata kalau dirinya tidak melihat Clara waktu itu.
Kemudian, Andi bertanya kepada para supir yang lain, dan jawaban mereka juga sama, yaitu tidak tahu. Tak lama kemudian, Andi menemukan jepit rambut milik Clara di depan pos satpam tersebut. Akhirnya Andi sadar kalau satpam ini telah berbohong. Udah. Andi yang emosi, langsung menghajar si satpam, sembari diinterogasi. Tak lama berselang, seorang bocil penjual roti datang, mengantar pesanan untuk si satpam. Satpam ini lantas menyuruh Andi, untuk mengikuti bocil penjual RPI tersebut. Apabila Andi ingin tahu, siapa yang menculik Clara. Mendengar hal tersebut, Andi langsung mengikuti bocil itu, yang ternyata sedang diculik kelompok gangster. Kemudian dengan sigap, Andi menggelantung di bawah mobil truk yang dibawa para penculik tersebut. Singkat cerita, truk itu sampai ke markas bos gangster. Di dalam markas tersebut, kita diperkenalkan dengan Rio, anak si bos gangster. Diketahui kalau Rio memiliki sebuah kelainan, yaitu suka memperkaos para bocil. Dan tidak lama lagi, Rio akan segera memperkaos si bocil penjual roti yang tadi mereka culik. Ternyata Rio jugalah yang telah memperkaos putri Andi, yaitu Clara. Ketika Rio sedang ke kamar mandi, Andi menyusup ke dalam markas. Sampai pada akhirnya, Andi berhasil menyelamatkan si bocil penjual roti. Akan tetapi, bocil ini malah marah kepada Andi yang membawanya kabur dari Rio. Si bocil ini mengira Rio yang merupakan orang kaya, ingin mengadopsinya menjadi anak angkat. Berpindah ke Rio, yang menjadi sangat murka, karena korbannya telah hilang. Di keesokan paginya, beberapa anak buah si bos gangster mendatangi markas Rio. Namun ternyata, anak si bos gangster, yaitu Rio, telah diculik oleh seseorang. Ternyata yang menculik Rio, tak lain adalah Andi. Setelah itu, Andi memasukkan Rio ke dalam kontainernya. Kemudian, Andi menginterogasi Rio terkait alamat markas, di mana para bocil lainnya disandra. Akan tetapi, Rio memilih untuk bungkam. Bahkan, Rio berusaha menyuap Andi dengan uang $1 juta agar dirinya dilepaskan. Menanggapi itu, inilah yang diperbuat oleh Andi. Berpindah ke si bos gangster, alias ayah Rio, yang diketahui bernama Anton. Anton mendatangi satpam pelabuhan, yang sudah dalam kondisi babak belur, dihajar oleh para anak buah Anton. Ternyata si satpam ini, adalah antek-antek Anton, yang terlibat dalam aksi penculikan, Clara dan juga si bocil penjual roti. Si satpam memberitahu Anton, kalau yang menculik Rio, kemungkinan adalah Andi, yaitu seorang supir truk, yang juga ayah salah satu bocil, yang diculik, dan diperkaos oleh Rio. Tujuan Andi menculik Rio, tak lain untuk balas dendam. Berpindah ke seorang perempuan, yang diketahui bernama Lucy, yang truknya sedang mogok di jalan. Kebetulan sekali, truk Andi sedang melintas, dan Lucy pun langsung melambaikan tangan, untuk meminta bantuan. Setelah diperiksa oleh Andi, ternyata selang minyak truk Lucy telah mengalami kebocoran parah. Setelah mengetahui kerusakannya, Andi malah pergi begitu saja, sehingga membuat Lucy kesal. Kemudian, Lucy mencoba meminta bantuan kepada beberapa mobil yang lewat. Tapi tak ada satu orang pun dari mereka yang mau membantu Lucy. Tak lama kemudian, Andi datang lagi, sambil membawa selang minyak yang baru. Menyadari itu, tentu Lucy merasa tidak enak hati. Karena sempat salah paham, mengira kalau Andi menolak membantu dirinya, dan pergi begitu saja. Setelah berhasil memperbaiki truk tersebut, Andi kembali melanjutkan perjalanan. Namun di tengah perjalanan, truk Andi malah dicegat oleh puluhan gangster yang dipimpin oleh Sarah, yaitu tangan kanan Anton.
Mereka berniat ingin menyelamatkan Rio, yang ditawan oleh Andi, di dalam truk yang ia bawa. Andi yang bukanlah seorang supir biasa, berhasil melumpuhkan mereka satu persatu. Akhirnya kita diberitahu, latar belakang Andi yang sesungguhnya. Ternyata sebelum menjadi seorang supir, Andi adalah mantan tentara pasukan khusus. Karena kalah jumlah pasukan, Andi yang berada dalam posisi terpojok, memilih melompat ke dalam jurang. Sampai pada akhirnya, mereka berhasil menyelamatkan Rio. Lalu pada malam harinya, Andi berhasil naik kembali ke atas, dan langsung pergi dari sana. Berpindah ke Rio, yang sedang dirawat di rumahnya, karena kehilangan banyak oksigen, akibat ditawan di dalam truk Andi. Anton yang berada di sana, terlihat sangat lega, anak kesayangannya sudah kembali. Berpindah ke Andi, yang sedang berada di tempat persembunyian, sembari mengobati lukanya. Di keesokan harinya, Anton mendapat laporan terkait latar belakang Andi, yang mana ternyata Andi adalah mantan tentara pasukan khusus yang beralih profesi menjadi supir truk. Anton sangat yakin Andi tidak akan berhenti sampai di sini sebelum berhasil menghabisi Rio agar dendamnya terbalaskan. Anton marah kepada Sarah yang malah menculik Clara tanpa mencari tahu terlebih dahulu latar belakang ayahnya, yaitu Andi. Berpindah ke Andi, yang kembali menjenguk Clara. Andi semakin bersedih, karena sampai saat ini, Clara masih belum sembuh. Bahkan, kondisi kejiwaan Clara, justru malah semakin memburuk. Andi lantas menitipkan Clara kepada Maya, untuk sementara waktu. Tekad Andi sudah bulat, ingin menghabisi Rio, sekaligus menyelamatkan puluhan bocil, yang disandra oleh kelompok gangster Anton. Mendengar hal itu, Maya lantas menasehati Andi, agar melapor kepada polisi saja. Tapi Andi tidak rela, kalau pelaku yang memperkaos putrinya, hanya berakhir di penjara saja. Andi merasa, tidak ada hukuman yang lebih pantas, yang diterima oleh Rio, selain dari kematian. Nghĩ điều quan trọng nhất đối với anh con bé cần anh. Berpindah ke Anton, yang menghabisi seorang anak buahnya, yang ia anggap tidak becus, saat ditugaskan mengubur Clara waktu itu. Akibat kecerobohan si anak buah, nyawa Rio menjadi terancam. Andi yang sedang dalam perjalanan, diserang oleh geng motor, yang diutus oleh Anton. Meski sempat kewalahan, namun pada akhirnya, Andi berhasil melumpuhkan mereka semua. Tak lama kemudian, Sarah mendapat kiriman video dari Andi, terkait geng motor, yang telah berhasil Andi lumpuhkan. Menanggapi itu, Sarah dan rekan-rekannya, langsung mendatangi rumah sakit jiwa, untuk menculik putri Andi, yaitu Clara. Setelah berhasil menculik Clara, Sarah lantas menghubungi Andi. Menyuruh Andi datang ke pelabuhan, apabila Andi ingin Clara selamat. Saat itu juga, Andi mendatangi pelabuhan tersebut. Setibanya di sana, Andi dikepung puluhan anak buah Anton. Hingga baku hantam sengit, tak dapat lagi dihindari.
Andi yang lelah dan terluka, berhasil mereka lumpuhkan. Kemudian, Sarah menyerahkan Clara kepada Andi. Sebelum pergi dari sana, Sarah menyuruh para anak buahnya untuk menghabisi Andi, sekaligus dengan putrinya. Saat mereka akan menghabisi Andi dan Clara, Lucy pun muncul, dan berduel dengan mereka semua. Sampai pada akhirnya, Lucy pun berhasil membantai mereka semua. Ternyata Lucy, wanita yang ditolong oleh Andi, adalah seorang detektif. Lucy sedang dalam misi, yaitu meringkus sindikat penculikan para bocil, yang didalangi oleh Anton. Sementara itu, Anton menugaskan Sarah untuk mempercepat proses transaksi ekspor organ para bocil. Saat itu juga, Sarah mendatangi markas rahasia, tempat puluhan sandera ditawan. Kemudian, Sarah menugaskan si dokter untuk membedah para tawanan. Tak ada yang menyadari kalau detektif Lucy telah menyusup ke markas tersebut secara diam-diam. Di keesokan paginya, terlihat Rio, yaitu anak si bos gangster, sedang bersantai di sebuah danau. Tak lama berselang, Andi pun muncul, dan membantai para pengawal, satu persatu. Di tengah itu, Rio berusaha melarikan diri. Namun Andi berhasil mencegatnya, sehingga terjadilah baku hantam sengit di antara mereka berdua. Namun pada akhirnya, Andi berhasil melumpuhkan Rio. Setelah itu, Andi menghubungi si bos gangster, dan mengajaknya bertemu secara langsung, yaitu untuk berduel 1 lawan 1, dengan tangan kosong, dan Anton pun menyanggupinya. Sesampainya di markas, Tony harus berhadapan dulu dengan si tukang pukul Anton. Namun pada akhirnya, Andi berhasil membantai si tukang pukul. Kemudian, Andi dan Anton pun berduel. Namun dengan cukup mudah, Andi berhasil membantai Anton. Setelah itu, Andi membawa Rio ke sebuah tempat. Kemudian, Andi memberi Rio 2 pilihan, bertarung dengannya sampai mati, atau melompat ke dalam jurang. Namun tak lama berselang, Lucy pun datang, dan memohon kepada Andi, agar menghentikan aksinya. Lucy mengatakan kepada Andi, puluhan sandera yang diculik, susah berhasil ia selamatkan, berkat informasi dari Andi. Lucy juga berjanji kepada Andi, kalau dirinya akan memastikan, Rio dipenjara seumur hidup, atas kejahatannya selama ini. Bahkan, Lucy juga akan menutupi rekam jejak kriminal yang dilakukan Andi, yang telah membantai si bos gangster, dan puluhan anak buahnya. Mendengar itu, akhirnya Andi pun sadar, dan menghentikan aksi brutalnya. Pada sebulan kemudian, terlihat Andi, sudah kembali beraktivitas seperti biasa. Ditemani oleh putrinya, yaitu Clara, yang kondisinya sudah membaik sepenuhnya. Dan mulai saat ini, Andi tidak akan meninggalkan Clara lagi, dan akan Andi bawa, kemanapun ia pergi. Kemudian, film pun selesai.